Shalom jemaat GKI Bethlehem yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama saya mengajak kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, naikkan syukur kita. Mari kita nyanyikan kebaikan Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami nyanyikan kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Allah kita. Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Mari bersorak buat Tuhan, haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih-Nya, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih-Nya, kasih Allah tak berkesudahan,
kesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari bersukacita, sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya kasih setia-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami setiap hari. Mari bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari bersukacita, sukacita ku kan menari, bersorak, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Mari bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hati.
Kami terus datang menyembah-Mu Tuhan, menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Ajar kami untuk terus berserah di hadirat-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat, Engkau yang menggenggam kehidupan kami. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kau yang berkuasa, surga bumi, dan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi, dan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi, dan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi, dan menyembah Yesus, Raja selamanya. Haleluya.
Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan saat ini kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Dan bukan hanya kami bisa menyembah Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Dan itu menjadi ibadah kami sejati. Biarlah firman Tuhan berbicara buat kami, karena kami percaya firman Tuhan adalah kebenaran. Dan kebenaran yang dari Tuhan akan menguatkan kami, menuntun langkah-langkah hidup kami. Engkau mengetahui masalah, pergumulan, kesulitan, himpitan yang dialami oleh jemaat-Mu Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami mengaminkan firman Tuhan, kami hidup dalam firman Tuhan, kami bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan, kami punya masalah, kami percaya ada kemenangan dan kelepasan, keajaiban dalam kehidupan kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan berkati. Shalom jemaat GKSI, selamat Paskah. Yesus Kristus Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Haleluya. Saudara, pada saat ini saya akan bicara tentang humility of Jesus Christ, kerendahan hati dari Yesus Kristus, yang saya bacakan dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ketujuh berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman dan menyimpan firman itu dalam kehidupan kita, dan kita menghidupi firman sehingga kita menjadi surat Kristus yang tertulis, yang dibaca oleh setiap orang. Puji Tuhan. Saya mau ngalih sebuah cerita tentang seorang petinju yang disebut petinju legendaris, sampai sekarang masih hidup, namanya Mike Tyson. Saudara, mungkin saudara pernah mendengar atau pernah menyaksikan pertandingan Mike Tyson. Mike Tyson dianggap sebagai salah satu petinju kelas berat dunia yang pernah ada, yang terbaik, yang kontroversial juga, karena Mike Tyson pernah menggigit salah satu petinju dunia juga yang namanya Evander Holyfield. Tapi saya tidak ceritakan bagaimana kontroversialnya Mike Tyson, tapi saya mau cerita tentang hubungannya dengan seorang pelatih tinju yang namanya Cus D'Amato. Mike Tyson sebenarnya adalah seorang pemuda remaja yang bermasalah. Dia sebenarnya keluar masuk penjara khusus buat remaja, karena dia dibesarkan tanpa seorang ayah di rumah. Dan biasanya orang kulit hitam di Amerika Serikat kalau dibesarkan tanpa ayah di rumah, dia akan punya masalah yang serius dalam hidupnya. Dan itu terjadi dengan Mike Tyson. Dia ikut kelompok teman-teman yang membuat dia terjerumus di dalam berbagai macam kejahatan. Tetapi yang luar biasa adalah dia berjumpa dengan seorang namanya Cus D'Amato. Singkat cerita, Cus D'Amato menjadikan Mike Tyson menjadi seorang petinju yang luar biasa. Saudara, apa yang dilakukan oleh Cus D'Amato, petinju yang dianggap seperti orang tuanya dari Mike Tyson. Mike Tyson menganggap Cus D'Amato seperti kayak ayahnya sendiri. Apa yang dilakukan oleh Cus D'Amato? Cus D'Amato selain melatih fisik, teknik petinju yang hebat, yang luar biasa, tetapi dipertontonkan video-video pertandingan kelas tinju juara dunia, ya, kelas berat. Jadi petinju-petinju kelas berat yang disebut dengan para juara, para champion, itu diperlihatkan kepada Mike Tyson. Jadi Mike Tyson hampir tiap hari nonton video petinju-petinju kelas berat dunia. Dan Cus D'Amato selalu mengatakan buat Mike Tyson, satu hari kelak, one day you will be one of them. Kamu akan menjadi salah satu seperti mereka. Kamu akan menjadi juara dunia. Saudara, dan singkat cerita, Mike Tyson menjadi salah satu petinju kelas berat juara termuda yang pernah tercatat dalam sejarah dunia tinju profesional. Saudara, ternyata ini salah satu metode yang terbaik yang pernah ada dalam pembelajaran, di mana pengaruh hidup seseorang. Kalau sudah pernah belajar komunikasi, kata-kata kita cuma 7%, intonasi kita 30%, tapi perbuatan seseorang itu 55%. Jadi kalau seorang ayah ngomong sama anaknya dengan rokok di tangan, dengan berkata, "Nak, jangan merokok ya." Kata-kata "nak jangan merokok" 7%. Ditambah intonasi, "nak jangan merokok ya." Ditambah intonasi yang mungkin sedikit ya keras ya, seperti mohon maaf ya, kalau orang dari Sumatera atau orang Batak kalau ngomong kan suka dengan aksen yang ya begitu ya. Jangan merokok ya gitu ya. Itu tambah 38%. Tetapi rokok di tangan itu 55%. Jadi our action speaks louder than word. Ya, tindakan kita
apa yang kita lakukan itu bicara lebih keras daripada kata-kata kita. Saudara-saudara, kalau kita kembali kepada kehidupan Yesus Kristus, Tuhan kita, penyelamat kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Di dalam bukunya Robert E. Coleman dikatakan, Tuhan Yesus tidak mendirikan sekolah. Tuhan Yesus tidak mengajar, memberikan pengaruh seperti sistem pendidikan modern pada saat ini. Tetapi dirinya sendiri sekaligus merupakan sekolah dan mata pelajarannya. Tuhan Yesus pernah mengatakan dalam Yohanes 13 ayat 15, sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. I have set the example, and you should do for each other exactly what I have done for you. Kalau kita bandingkan dua model pembelajaran, model masa kini itu biasanya di kelas, akademik, pasif, dan teorinya banyak. Tapi Tuhan Yesus mengajar dalam kehidupan. Kehidupan kita adalah sebuah pembelajaran. Dan Tuhan selalu memberikan teladan. Dan kita diminta untuk aktif dan kita mempraktekannya. Saudara-saudara, ini model Tuhan Yesus, saudara, mengajar. Memberikan hidupnya menjadi teladan buat sebuah umat manusia. Khusus kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, istilah Kristen. Apa artinya Kristen? Kristen dari kata Yunani Christianoi. Dari kata Yunani Christianoi, yang artinya Christ-like, orang yang berbicara, bertingkah laku, dan bersikap seperti Kristus. Di tengah-tengah suasana kita, saudara, memperingati kematian dan kebangkitan Kristus, kita mengingat sebuah teladan yang luar biasa. Ketika Kristus mati di kayu salib, ada sebuah keteladanan yang diberikan buat jemaat Tuhan segala zaman, termasuk buat kita. Yaitu teladan di dalam merendahkan diri. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 dikatakan, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Karena hatinya ditunjukkan ketika datang sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Teladan Kristus dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat 7 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pikiran dan perasaan ini harus dimiliki oleh orang percaya. Kita mempercayai, saudara, Yesus Kristus adalah Allah 100% dan manusia 100%. Kalau saya menggambarkan kerendahan hati Yesus Kristus, kalau dia adalah Allah seperti yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat yang ke-6, dia berarti segalanya. Tapi dikatakan dalam Filipi 2 ayat yang ke-7, dia mengambil rupa seorang hamba. Hamba adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Hamba pada zaman itu adalah orang yang hak hidupnya dimiliki oleh orang lain. Oleh siapa? Oleh kurios tuannya. Ini karena hati Yesus Kristus yang harus kita tiru. Kalau kita bicara tentang humility, tidak ada seorang pun di atas muka bumi seperti Kristus. Kenapa? Karena dia yang Allah 100%. Mengosongkan dirinya. Dalam pengertian, saudara, bukan berarti Yesus ketika datang dalam dunia, dia tidak lagi jadi Allah. Dia tetap Allah. Cuma dia membatasi kealahannya. Dia harus mati di kayu salib untuk penebusan dosa manusia. Karena Yesus Kristus harus mati di kayu salib, karena upah dosa adalah maut, dan kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus adalah hidup yang kekal. Saya percaya kepada Kristus, dia tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Saudara, mari kita belajar bagaimana kita dapat menteladani kerendahan hati Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Saya menemukan dua hal. Yang pertama, kita harus hidup dalam Kristus. Filipi 2 ayat 1 berkata, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kalau saudara meneliti sedikit tentang perkembangan gereja, ada hasil penelitian dari orang namanya Christian Schwartz. Christian Schwartz dia meneliti ribuan gereja di dunia selama kurang lebih 10 tahun. Dan dia menemukan gereja-gereja yang bertumbuh harus memiliki 8 komponen, 8 elemen, 8 kualitas. Dan salah satunya, sudah lihat tanda panah ini. Apakah di dalam gereja ada yang namanya satu komunitas yang saling mengasihi? Dengan kata lain dia mengatakan dalam gereja harus ada unity, harus ada kesatuan. Karena kalau saudara membandingkan bagaimana yang namanya burung-burung yang terbang, yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, secara berkelompok mereka bentuk formasi V. Karena kenapa? Formasi ini membuat efisiensi terbang burung meningkat 71%. Kuda-kuda yang
menarik beban. Bersama itu kekuatannya jauh lebih kuat. Kalau seekor kuda bisa menarik beban 10 kilo, 2 ekor kuda bukan 2 kali 10, tapi bisa 3-4 kali 10. Pohon-pohon yang ditanam berdekatan itu jauh lebih subur dibandingkan pohon tumbuh sendirian di satu bidang tanah. Saudara-saudara, dengan kata lain adalah apa? Di mana ada kesatuan, disitulah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya termasuk bersyukur karena saya termasuk dipercaya oleh Tuhan untuk membantu pelayanan juga di GKSI. Ya, GKSI itu seperti kayak home church buat saya. Saya kenal penatua elders hamba Tuhan di GKSI dengan baik. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Saya berdoa saudara supaya GKSI menjadi gereja yang ada unity dalamnya. Karena ketika kita saudara dalam gereja ada unity, di situ berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara, bagaimana saudara keadaan jemaat di Filipi? Ternyata jemaat Filipi ada perpecahan. Itulah sebabnya saudara dikatakan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya mereka memiliki yang namanya unity? Ya, bagaimana supaya gereja Filipi tetap menjadi gereja yang diberkati Tuhan, gereja yang bisa berdampak? Mereka harus hidup dalam unity. Bagaimana caranya, saudara? Mereka harus hidup dalam Kristus. Karena dalam Kristus, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya versi King James diterjemahkan, if there be therefore any consolation in Christ. Bentuk if terjemahan King James harus diterjemahkan karena. Terjemahan bahasa Indonesia sudah baik. Karena orang yang hidup dalam Kristus, ungkapan if clause di sini pasti, karena bentuk if di sini, if clause-nya itu bentuk pengandaian yang pasti mesti terjadi. Harus terjadi. Jadi kalau dalam Kristus pasti ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada pesan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Orang yang hidup dalam Kristus, unsur-unsur ini pasti ada. Karakter kita sebagai orang percaya mesti ada. Pertanyaannya bagaimana caranya? Supaya kita hidup dalam Kristus menghasilkan nasihat, penghiburan kasih, pesan roh, kasih mesra dan belas kasihan. Yang buat kita bisa membangun unity dalamnya. Filipi 2 ayat yang ketiga. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Karena hati dimiliki saudara kalau kita hidup dalam Kristus Yesus. Karena orang yang hidup dalam Kristus Yesus adalah orang yang menghasilkan nasihat, penghiburan kasih, pesan roh, kasih mesra dan belas kasihan. Yang di dalamnya orang-orang percaya menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Ini yang namanya rendah hati. Karena hati ditunjukkan ketika kita bersikap terhadap sesama, di mana kita lebih mementingkan orang lain, itu namanya rendah hati. Rendah hati ya beda dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu begini, ayo dong melayani dong, nyanyi, aduh jangan deh ya, suara saya kecoa. Kecoa emang bisa bersuara. Aduh jangan deh, saya kagak bisa, aduh saya nggak mampu deh, gitu. Itu namanya minder, ya enggak, gitu. Itu mesti didoain. Rendah hati itu ditunjukkan ketika dia berhubungan dengan orang lain, di dalam persekutuan, ditunjukkan di dalam komunikasi dengan orang lain. Apakah dia mementingkan orang lain, ya, lebih daripada kepentingannya sendiri? Saudara tahu akibat manusia berdosa. Apa yang terjadi saudara akibat manusia berdosa? Di dalam Kejadian 3:12-13. Manusia jadi selfish. Ketika Adam berdosa saudara, Tuhan tanya kenapa dirinya berdosa. Saudara, Adam berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Tuhan tanya kepada perempuan itu. Dan apa jawaban perempuan itu? Ular itu yang memberdayakan aku. Ketika manusia berdosa, kita menjadi manusia yang selfish, yang melindungi ego kita. Di dalam dunia psikologi ada yang namanya mekanisme pertahanan. Sudah lihat mekanisme pertahanan itu artinya apa? Kita nyalain orang lain. Adam ditanya, Adam salahin Hawa. Hawa ditanya, Hawa salahin ular. Puji Tuhan, ular nggak ditanya. Karena kalau ular ditanya, ular akan tunjuk si Adam lagi. Sampai sekarang ada yang namanya mekanisme pertahanan. Jadi kalau seorang suami sama istri ribut,
Kan pernikahan begitu saudara ya. Pernikahan itu waktu pacaran semuanya indah. Waduh ya, kita seperti kayak di mana ya, di Taman Ria ya, seperti di Dufan, indah banget ya, di dunia fantasi gitu ya. Dunia seperti milik kita berdua, yang lain numpang kredit ya, ngekos gitu ya. Itu waktu pacaran. Tapi pas masuk dalam pernikahan, ketahuan aslinya. Ternyata Pak Pendeta, suami saya itu hobinya aneh. Hobinya tuh mobil-mobil yang buat off-road. Jadi saya mau naik mobil, mesti pakai tangga. Bayangin Pak, saya naik mobil, mesti naik tangga. Ya, kayak lagi naik pohon. Ternyata Pak Amos, istri saya itu selfish banget. Masa ya tiap hari dia cuma kumpul-kumpul mulu. Lagi pandemi begini, kumpul-kumpul sama temannya terus. Reuni ini, reuni ETK, reuni SD, reuni SMA. Jadi ternyata seringkali banyak pernikahan itu gagal. Karena suami dan istri tidak punya yang namanya kerendahan hati. Kerendahan hati adalah orang yang memperhatikan kepentingan orang lain melebihi dirinya sendiri. Orang yang tidak selfish. Orang yang tidak mementingkan akunya. Itu orang yang rendah hati. Sama seperti Yesus Kristus, dia karena mengasihi kita, dia berkorban, dia mati di kayu salib. Orang yang rendah hati adalah orang yang rela berkorban buat orang lain. Tapi yang jadi masalah adalah apa? Ketika manusia berdosa, lihat gambar ini saudara, kita menjadi the self-centered life. Lihat kursi itu bicara tentang hati kita. Lihat SS itu adalah self, diri kita, aku kita, ego kita. Lihat tanda salib itu adalah Christ. Ketika kita saudara berdosa, kita hidup saudara untuk kepentingan diri kita sendiri. Dan kita saudara jatuh di dalam dosa dan menghasilkan yang namanya perbuatan daging. Lihat perbuatan daging saudara. Perbuatan daging itu lebih banyak konflik dengan sesama. Lihat saya kasih warna khusus: perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, dan kedengkian. Itu dosa sosial. Kalau kita melihat dalam yang perbuatan daging, yang namanya percabulan, kecemaran, hawa nafsu, itu dosa seks. Penyembah berhala, sihir, itu dosa okultisme. Kemabuk, pesta pora, itu ya pesta hedonisme, ya dosa hedonisme. Tapi perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, itu dosa sosial. Kalau lihat lagi gambar ini, kalau kita hidupnya self-centered life, kita jadi egois, tidak pernah mengalah karena kepentingan diri sendiri yang dipentingkan. Kita jadi sombong, menganggap orang lain rendah di hadapan kita. Kita jadi orang yang cepat tersinggung, sensitif, pemarah, sering bermusuhan dengan orang lain. Yang ada kedengkian, iri hati. Lihat orang yang sukses, kita merasa gagal. Lihat orang yang cantik, kita merasa jelek. Lihat orang lain yang gemuk, kita merasa kurus. Lihat orang lain yang hebat, kita merasa payah. Lihat orang lain berkati, kita merasa terkutuk. Itu kedengkian saudara. Kalau orang tidak hidup dalam Kristus, S-nya yang bertakhta, aku yang bertakhta, dia akan menjadi orang saudara yang sombong, jadi orang yang mementingkan diri sendiri, menjadi orang yang tidak mau berkorban, dan jadi orang yang selalu konflik dengan orang lain. Saya berdoa di jemaat GKSI selalu menjadikan Kristus yang bertakhta di hatinya, the God-centered life. Lihat ini gambar. Saya berdoa jemaat GKSI, hamba-hamba Tuhan, pengerja, elders, para leaders yang ada, pengerja aktivis, seluruh keluarga besar GKSI menjadi jemaat yang hidup dalam Kristus, yang menjadikan Kristus yang bertakhta di hatinya, yang berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam diriku, yang di dalamnya ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara, setelah kita menerima Kristus, lihat gambar ini berikutnya saudara. Kita bisa saja saudara, after receiving Christ, lihat saudara, kita bisa saja setelah kita terima Kristus, lihat saudara gambar yang ini, yang paling kanan, kursi yang paling kanan saudara lihat, S-nya tetap bertakhta walaupun Kristus sudah ada dalam diri kita. Jadi setelah kita terima Kristus, after receiving Christ, kita masih bisa berpotensi untuk hidup a self-centered life. Pertanyaan saya buat saudara pada saat ini, jemaat Tuhan, what type of life are you living? A God-centered life, yaitu hidup dalam Kristus, atau self-centered life, hidup berdasarkan aku, ego. Tetapi saudara,
Kalau firman Tuhan berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, hidup dalam Kristus, ia wajib, we must follow the example of Christ. The example of Christ. Ia wajib hidup sama seperti Kristus yang hidup menjadi teladan buat kita. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah Kristus sudah menjadi penguasa tunggal dalam hidup saudara? Kalau Kristus menjadi penguasa tunggal dalam hidup saudara, saudara menjadi seorang suami menjadikan Kristus yang bertakhta di atas saudara, menjadi seorang istri yang bertakhta Kristus di hati saudara, menjadi jemaat Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi pengurus gereja, menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi orang-orang percaya yang hidup dalam Kristus. Saya percaya saudara, kerendahan hati Yesus Kristus itu mewarnai hidup kita. Tuhan dipermuliakan. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana kita menteladani kerendahan hati Yesus Kristus. Yang kedua saudara, penyangkalan diri dalam Kristus. Di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tadi saya sudah perlihatkan gambar the dual nature of Jesus as the Son of Man and the Son of God. The Son of Man completely human, 100% manusia. The Son of God completely divine, 100% Allah. Kalau sudah lihat saudara tadi, di awal saya khotbah, teladan Kristus dalam kerendahan hati adalah apa? Karena dia adalah Allah, berarti dia segalanya. Dia hamba, dia tidak punya apa-apa, nothing. Saudara, pada zaman itu seorang hamba tuh nggak punya hak hidup. Haknya sudah dimiliki oleh tuannya. Doulos itu beda dengan pembantu. Pembantu punya hak. Ya, saya dulu punya pembantu. Saya tanya sama dia, kamu mau TV berapa inch? 14 apa 21? Apa 42 inch? Yang 42 inch saja deh Pak. Ini brosurnya, gambarnya, beli sendiri ya. Pembantu ya, di rumah dulu saya punya pembantu, saya kasih TV di kamarnya, dia punya hak untuk istirahat. Kita kasih jam-jam tertentu, hari-hari tertentu, dia bisa ya rekreasi lah gitu ya, karena dia bukan hamba, bukan budak. Tapi kalau hamba, doulos, gak punya hak. Bayangkan saudara, Yesus Kristus Allah yang mulia, pencipta segalanya, datang ke dalam dunia, mengosongkan dirinya, membatasi kealahannya, menjadi seorang hamba. Kalau saudara bisa menyelidiki bagaimana penderitaan Kristus, karena orang pada zaman itu ketika disalib harus mengalami penyiksaan yang luar biasa. Begitu dahsyat penderitaan Kristus. Dia harus berkata, ya, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Karena Yesus Kristus di atas kayu salib menanggung dosa saudara dan saya. Itu yang namanya saudara penyangkalan diri. Penyangkalan diri. Kerendahan hati itu dikenal. Ini hak saya. Tetapi ya, saya tidak ambil. Saya mau tanya kepada saudara. Waktu Yesus di kayu salib, bisakah Yesus Kristus minta para malaikat untuk apa? Untuk melepaskan dia dari penyiksaan di atas kayu salib? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Ya, bisa. Tapi Kristus tidak lakukan. Itu yang namanya penyangkalan diri. Dalam Alkitab saudara, jelas dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saya menemukan ada banyak saudara, ya, orang-orang Kristen yang tidak memahami keteladanan Kristus, tidak menghidupi teladan Kristus dalam kerendahan hati. Karena kenapa? Karena ada yang ngomong begini sama saya, Pak Amos, saya ini kan istri, saya kan membutuhkan ini, saya kan harus dapatkan kasih sayang, tapi suami saya ngomong sama saya nggak jelas. Karena ada suami-suami kalau ngomong kan di rumah jelas, di gereja jelas, di rumah nggak jelas. Di gereja depan orang banyak, depan pendeta, panggil istrinya manis, honey,
artinya madu, susu, telur madu, jahe. Tapi kalau di rumah nggak jelas ngomongnya. Panggil istri dengan kata-kata yang keras, kasar, enak didengar. Istri berkata, Pak, saya kan seorang istri, saya harus mendapatkan kasih sayang. Itu bicara hak. Tapi kalau seorang istri, dia berkata, ya, saya harus mendapatkan kasih sayang dari seorang suami. Tetapi suami saya melakukan seperti ini. Saya mau seperti Kristus. Saya mau menyangkal diri. Saya mau berdoa kepada Tuhan supaya menjamah suamiku, supaya Tuhan menobatkan suamiku, supaya apa yang saya lakukan, saya rela bayar harga sebagai seorang istri supaya suamiku dimenangkan. Itu istri yang rendah hati. Dalam gereja, dalam pelayanan, kalau saudara tidak dipuji sama orang lain, pemimpin saudara tidak memuji saudara, tidak ada yang tepuk bahu saudara dan berkata, terima kasih ya pelayan kamu luar biasa. Nggak ada orang yang memberikan kredit buat saudara. Tidak memberikan semacam kayak pujian, komplimen. Tapi saudara tetap melayani Tuhan. Adalah saudara dalam tanda petik berhak untuk mendapatkan pujian, berhak mendapatkan ucapan terima kasih. Tapi saudara tidak mendapatkan. Itu artinya apa saudara? Kita belajar menyangkal diri. Orang Kristen di Indonesia punya hak untuk beribadah, punya hak hidup di Indonesia. Tapi kalau gereja Tuhan di Indonesia mengalami penderitaan, mengalami tekanan, gereja dibom, kelompok-kelompok tertentu yang musuh gereja, dan kita tetap berdoa seperti Tuhan Yesus di atas kayu salib, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu artinya kita sedang seperti Kristus. Kita meneladani Kristus dalam hal apa? Penyangkalan diri. Oh, kalau dunia berkata begini, seperti Bob Marley mengatakan, get up, stand up for your rights. Get up, stand up, don't give up the fight. Bob Marley mau mengatakan, jangan nyerah, harus terus berjuang. Ya, kita punya hak. Ada lagi yang berkata, if you give up your rights now, you don't expect to get them back. Orang selalu tidak mau mengalah. Orang selalu berkata, ini hak saya. Apalagi kita sekarang selalu bicara tentang ham. Hak asasi manusia, ini hak saya. Wah, ngeri susah. Ya, di Amerika ada pasangan yang mau menikah, biasanya diberkati kan Tono dan Tini. Ini Tono dan Bejo, dua-duanya kumisan jenggotan. Pendeta di sana ada yang menolak dan berkata dia bisa. Ya, Tuhan menciptakan Adam and Eve, not Adam and Steve. No. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Ya, bukan Adam dan Bejo gitu. Ini pendeta menolak. Sudah tahu nggak apa yang terjadi? Itu pasangan lapor, ya, nggak tahu kantor mana, dan memperkarakan ini pendeta. Karena mereka berkata ini hak kami untuk memiliki kehidupan pasangan sejenis. Bayangkan saudara, itu dunia yang kita hadapi saat ini. Orang lalu berkata ini hak saya. Tapi dalam Alkitab kita belajar untuk apa saudara? Untuk meneladani Kristus, menyangkal diri. Dan kalau orang berkata kalau kita melepaskan hak kita, kita akan kehilangan hidup kita. Justru saya temukan dalam Alkitab, ketika Kristus merendahkan dirinya menjadi seorang hamba. Dalam Alkitab dikatakan, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Oh, Mahatma Gandhi mengagumi Yesus Kristus, memberikan satu kredit yang luar biasa. Mengagumi Mahatma Gandhi, anti kekerasan. Belajar dari mana? Dari Yesus Kristus dalam pengorbanannya. Napoleon Bonaparte, salah seorang pemimpin besar di Eropa yang pernah ada. Dia berkata Yesus Kristus mendirikan kerajaan atas kasih. Pada saat ini jutaan orang rela mati buat dia. Elvis Presley berkata, I'm not the king, Jesus Christ is the king, I'm just an entertainer. Seorang sejarawan dari Yale University mengatakan, Jesus is the most influential life ever lived on this planet. Yesus Kristus adalah hidup yang paling berpengaruh yang pernah ada di atas muka bumi ini. Mengapa Yesus Kristus selalu dikagumi oleh orang-orang? Bukan hanya dalam kekristenan. Kita kalau dalam kekristenan udah pasti menyembah Kristus. Tapi di luar kekristenan,
Orang selalu berkata, respect luar biasa pada Yesus Kristus. Tapi tadi saya kutip dari beberapa orang hebat. Bahkan sejarawan dari Yale University, Kenneth Scott Lothrop mengatakan, orang yang paling berpengaruh pernah hidup di dunia adalah Yesus Kristus. Kenapa, saudara? Karena kemuliaan Bapa dinyatakan dalam Yesus Kristus. Di balik penderitaan Yesus Kristus ada kemuliaan. Behind the cross there is a crown. Di balik salib ada yang namanya kemuliaan. Kita diminta untuk menyangkal diri. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan itu roh Allah ada padamu. Setiap orang yang mau mengikut Kristus harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Kristus. Dan itu terjadi. Abad pertama gereja, saudara, orang-orang percaya mengalami penderitaan, torture of Christian. Tapi sudah lihat estimate of population, gereja diangkat Tuhan, makin bertambah kekristenan. During the Korean War, selama perang Korea, orang-orang Kristen mengalami penderitaan. Tetapi tercatat di Korea, orang-orang Kristen mencapai 29%, saudara, dari orang-orang yang ada di Korea Selatan. Nigeria itu menjadi salah satu negara yang paling berbahaya di mana orang tinggal. Tapi sudah lihat gereja-gereja di Nigeria itu sampai satu jemaat ada yang over 2 million members. Kenapa, saudara? Kalau kita menteladani Kristus dalam kerendahan hati, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepada kita. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, saya akan menyimpulkan khotbah saya. Bagaimana caranya kita dapat menteladani kerendahan hati Kristus? Mari kita hidup dalam Kristus. Dan yang kedua, saudara, teladani Kristus dalam penyalangan diri. Saya tidak tahu keadaan saudara, saya tidak tahu persoalan saudara, saya tidak tahu saudara saat ini tentang konflik kepada siapa. Tapi belajar merendahkan hati saudara seperti Kristus. Maka saya percaya ada kemuliaan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada keajaiban Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama saudara, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah kami menjadi seperti Kristus dalam hal kerendahan hati, humility. Supaya setiap kami sungguh-sungguh hidup dalam Kristus. Kami mau berkata hidup kami bukan yang kami lagi, tapi Kristus yang hidup dalam diri kami. Biarlah Kristus yang bertakhta dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri terhadap sesama kami. Bahkan kami rela untuk menyangkal diri kami, supaya kemuliaan Kristus yang nyata per setiap kami. Hamba berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan, jemaat GKSI menjadi jemaat yang seperti Kristus, sehingga kemuliaan Bapa Surgawi terpancar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi, amin. Mari Bapak Ibu, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari angkat tangan kita. Dan terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan dalam persekutuannya Allah Roh Kudus yang menyertai kita saat ini sampai Maranatha. Maka diberkatilah keluargamu, maka diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah pertumbuhan imanmu. Dan kemanapun kau pergi, kemanapun kau melangkah, Allah menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang diberkati Tuhan dan berkemenangan, katakan amin.